ciri-ciri seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia, teman-teman? Cirinya, satu, bersikap jujur. Yang kedua adalah sopan. Sopan itu adalah berbicara yang baik, yang lembut, atau jika tidak bisa, maka lebih baik diam. Tidak usah ngomong yang al-haya'u, yang kotor. Itu adalah perilaku kita, apa yang kita lakukan, keseharian kita, mulai dari bermain, makan, bersama Umi dan Abi, bersama Ustazah, dengan teman-teman di komplek, maka dia perilakunya, aktivitasnya, adabnya yang baik, tidak melukai, tidak menjahati atau mencelakakan. Jadi itu, teman-teman, adalah akhlak yang mulia. Narko dicek suaranya. Kemudian teman-teman, nah, kedengaran. cek 1 2. Nah, teman-teman, yang pertama Ustadz Ari akan Halo anak, suara Ustadz kedengaran. Suara Ustadz kedengaran. ya ini berkara sinyalnya harus yang baik. Adalah bagaimana ciri anak yang berakhlak mulia, anak-anak insan tamat. Yang pertama, jujur itu adalah satu, dia lawan dari kata bohong, adalah jujur. Kedengaran. Cek 1 2, Ustazah Marita, kedengaran suara anak? Sini kedengaran. Kedengaran suara Ustadz Ari, Ustazah Rita? Jelas, Ustadz. Ustadz Narko? Jelas. Oh, berarti sinyal, teman-teman, cari sinyal yang baik. Sinyal yang baik. Nah, teman-teman, Ustadz Ari sambungkan. Tadi jujur adalah kata dari bohong. Berarti kita tidak boleh berkata bohong, maka harus jujur. Itu terkenal dengan jujurnya. Karena jujur mulia, berbohong hina. Seperti itu, teman-teman. Kenapa kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita jujur? Karena Nabi Muhammad, teman-teman, memiliki sifat sidik. Sidik itu apa, teman-teman? Sidik itu adalah jujur. Jadi kalau teman-teman sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, maka teman-teman harus jujur. Nabi Muhammad mencontohkan, memberikan kita, menyuruh kita, itu adalah bersikap jujur. Beliau tidak suka berbohong, teman-teman. Nabi Muhammad tidak suka berbohong. Nabi, kalau kita mau masuk surga, tidak boleh berbohong. Oke, teman-teman? Nabi Muhammad sejak muda, teman-teman, diberi gelar namanya Al-Amin. Apa itu, Ustaz, Al-Amin? Al-Amin adalah artinya dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu, teman-teman, di lingkungannya, di masyarakat, dimanapun Nabi Muhammad berada, itu dipercaya, teman-teman. Enaklah kalau orang dipercaya. Coba teman-teman bayangin. Kalau ada kita tidak dipercaya sama teman, misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya Afifah pinjam pensil sama Nawang. Kalau Afifah juga mau pinjam pensil, pasti Nawang akan meminjamkan pensilnya. Tapi coba, kalau misalnya tapi Najwa dia berbohong, misalnya apa? Misalnya pensil yang dipinjamkan Nawang sama Najwa itu patah misalnya. Tapi Najwa nggak bilang bahwa tadi merusak pensilnya, pensil Nawang yang Nawang tidak tahu. Terus kemudian Nawang nanya, kok kenapa pensil saya patah ya? Kemudian Nawang nanya sama Najwa kan tadi antum pinjam pensil, kenapa Pang? Ana nggak tahu kenapa patah, padahal tadi nggak sengaja Nawang mematahkan pensil, Najwa mematahkan pensil Nawang. Nah itu tadi,
Ketika kita tidak jujur dengan umi, abi, maka kita tidak dipercaya lagi. Misalnya contoh, jujur misalnya, tadi gimana pembelajaran qiraatinya? Nah, ditanya umi lo, kemudian teman-teman tidak jujur. Iya Mi, alhamdulillah tadi lulus L, tidak ada minnya, padahal Ustazah menyuruh untuk diulang besok. Kapan Nabi Muhammad selalu dipercaya orang. Itu teman-teman, kenapa kita harus jujur. Ini ada video tayangan Ustaz Ari buatkan dan mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya. Simak ya teman-teman. Assalamualaikum adik-adik. Kisah kita kali ini berasal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal karena kesalehannya dan ilmu agamanya yang mendalam. Sebentar kok kelihatan. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah ini bercerita tentang dua orang pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang sebesar 1.000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu, sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya pinjamanku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman ini berkata kepada temannya, "Engkau benar, baiklah, aku akan memberi pinjaman 1.000 dinar kepadamu." Dan Ana menyeberang lautan untuk mencari nafkah. Akhirnya, tiba waktunya yang telah disepakati mereka berdua untuk pengembalian hutang. Si peminjam uang adalah seorang pemuda yang jujur. Dia menepati janjinya dengan mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada temannya. Akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, ia tidak berhasil mendapatkan perahu ataupun kendaraan untuk pulang dan membayar hutangnya. Akhirnya, dengan ketulusan hati dan kejujuran, ia pun mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan uang tersebut disertai catatan untuk temannya. Selanjutnya, ia membawa kayu tersebut ke laut dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa saya meminjam uang ini kepada si Fulan. Dan saya berkata kepadanya bahwa Engkaulah yang telah menjadi saksi. Sungguh, saya sangat sulit untuk menemukan kendaraan pulang, hingga saya menitipkan uang ini kepadamu." Selanjutnya, ia pun menghanyutkan batang kayu tersebut ke laut. Setelah melakukan itu, ia pun kembali berusaha mencari jalan pulang dengan sekuat tenaga. Atas izin Allah, kayu tersebut ditemukan oleh temannya yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah oleh si pemberi pinjaman untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah, muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji dan berhasil membayarkan hutangnya kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang ini pun dapat kembali ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku, wahai sahabatku. Aku telah berusaha keras untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun untuk pulang ke kampung." Si peminjam uang pun tersenyum
tersenyum dan berkata, "Tidak usah engkau risau, sahabatku. Engkau adalah orang yang jujur dan menepati janjimu. Aku menemukan uang dan catatan yang engkau masukkan." Demikianlah adik-adik akhir kisah ini. Hendaknya kita selalu berlaku jujur dan menepati janji. Apabila kita jujur dan menepati janji, Allah pasti akan membantu kita. Insya Allah. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bagaimana dikisahkan seorang sahabat berhutang kepada temannya, berhutang uang tadi sekitar 1.000 dinar. Dinar dirham itu, teman-teman, mata uang emas yang dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi dipinjam dan dia akan berjanji untuk mengembalikan. Namun apa? Qadarullah, ketika dia ingin mengembalikan hutang pinjamannya itu, ternyata tidak ada kapal dan akhirnya dia memohon kepada Allah dengan niat yang baik dan ingin menunaikan janjinya kepada temannya untuk membayar hutang, maka tadi dihanyutkan dengan menggunakan kayu. Nah, betapa luar biasanya, teman-teman. Sahabat tadi ingin melunasi hutangnya, tapi dia dikasih Allah cobaan dengan tidak ada kapal untuk menyeberang. Akhirnya dihanyutkan dengan kayu dan dengan izin Allah, kayu itu sampai kepada tujuan atau yang diinginkan oleh temannya tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitu juga Ustadz harapkan anak-anak insan tama yang soleh dan soleha ini, dia harus punya jiwa atau punya sikap yang jujur. Karena teman-teman, Ustadz Ari kasih tahu teman-teman, di lingkungan masyarakat kita, siapapun dia, pasti pengen sekali tidak pencuri. Pencuri itu dia pengen sekali punya teman yang jujur. Contohnya gini, teman-teman. Kenapa pencuri saja, pencuri yang suka ngambil, misalnya contoh loto misalnya, itu pasti dia ingin punya teman yang jujur. Kenapa Ustadz? Pencuri saja ingin punya teman yang jujur. Iya, teman-teman, kalau tidak punya teman jujur, maka dia akan cepat ditangkap polisi. Contohnya gini, misalnya ada nama pencurinya A, berteman dengan B. Kemudian dia pengen mencuri di rumah orang itu, di rumah orang yang rumahnya kosong, mencari untuk rumah yang kosong. Nah, teman-teman, sebelum mencuri biasanya pencuri itu dia mengawasi sehari 2 hari rumah yang ingin dia curi, motornya misalnya, atau apapun yang ingin dicuri. Nah, teman-teman, ketika dia ingin bertanya dengan temannya, pasti temannya pun harus jujur. Oh iya temanku yang B, misalnya B ini adalah pemimpin pencurinya. Dia pasti bilang, bagaimana kondisi rumah yang kita mau curi? Oh iya, rumah yang kita curi itu jam 8 orangnya pergi ke kerja. Kemudian pulang lagi jam 2. Kalau malam ada orangnya. Nah, teman-teman, pencuri harus mendengarkan apa yang disampaikan temannya. Jika dia tidak mau, jika temannya yang tadi memperhatikan rumah, dia tidak berkata bohong, maka ketika dia mencuri, maka ada orang di rumah, ketika dia buka pintu, orang rumahnya teriak, maling, maling, maka dia akan cepat dapat dari warga yang mendengar teriakan itu. Nah, teman-teman punya teman jujur. Nah, kita sebagai teman anak-anak yang solih dan solihah harus memiliki sikap yang jujur dan kalau bisa memilih teman yang jujur, tidak berbohong. Gitu, teman-teman. Dan itu dengan jujur kita akan dipercaya oleh teman kita. Oke, teman-teman, itu adalah kenapa anak-anak insan tama harus jujur. Jujurkan hari ini dan jujur kepada setiap orang agar kita dipercaya sama orang. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah nanti kita akan bahas lagi. Selanjutnya adalah tentang Insya Allah. sopan. Nah, jujur dan sopan ini berkaitan.
Apa teman-teman? Sopan itu adalah hormat dan takzim. Takzim itu hormat teman-teman. Nih, hormat dan takzim sesuai dengan kebiasaan yang baik. Nah teman-teman, sopan itu apa saja contohnya Ustadz Ari di rumah? Iya, sopan itu yang pertama adalah 1, mengucapkan salam dan menjawab salam. Kalau kita mau, ya nggak apa-apa, nanti dicas dulu ya. Misalnya mau bermain ke tempat teman, maka kalau kita jadi orang yang sopan, kita harus mengucapkan salam. Dan kita ketika ada teman yang menjawab, itu harus dijawab dengan salam. Yang kedua adalah tidak mengejek teman. Nah, teman-teman tidak mengejek teman. Misalnya contohnya ada teman misalnya pinjam Ahmad Azam, anak pinjam pensil, Pang. Tapi teman yang baik itu pasti akan meminjamkan dan berkata yang sopan. Oh iya, ini pensilnya, anak pinjamin ya, anak dijaga ya pensil Ana ya. Maka seperti itu. Jangan menjawabnya tapi cara menasehatinya tidak baik. Maka tidak boleh berkata kasar. Apalagi antum ini emang orangnya selalu peminjaman. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Apalagi anak-anak insan tama nggak boleh. Harusnya dia pinjami pensilnya kemudian dikasih nasihat. Kemudian terbiasa mengucapkan kata tolong dalam minta bantuan. Tolong misalnya, oh minta tolong dong. Misalnya contohnya Fadia Haura pas di sekolah bermain sama Yaura Akila Putri. Ketika misalnya tolong mengambilkan botol minum, maka mengucapkan suara siapa ya? Oke teman-teman, harus meminta tolong dalam sesuatu apapun. Yang kedua adalah minta maaf ketika kita melakukan salah kepada umi kita, teman kita, ataupun siapa saja. Dan yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih ketika kita diberikan atau mendapatkan sesuatu atau ditolong. Sopan. Kemudian adalah ketika berbicara dia lembut, tidak kasar. Misalnya contohnya niatnya baik mau pinjam. Misalnya Hanifa Askia mau pinjam buku sama Yaura. Hanifa Askia bilangnya kayak gini, Yaura, anak pinjam buku, Pang. Stumat aja. Nah niatnya baik, tapi cara bicaranya tidak lembut. Anak-anak insan tama biasanya lembut. Caranya gini, misalnya Hanifa Askia pinjam buku sama Yaura, maka Hanifa Askia harus bilangnya gini, halo temanku yang solihah Yaura, bolehkah Ana pinjam bukunya sebentar? Nanti akan Ana kembalikan. Jadi seperti itu teman-teman. Ucapan yang baik, dan insya Allah kalau kita bicara yang lembut dan baik, maka apa yang kita inginkan insya Allah akan dibantu oleh teman kita. Nah gitu teman-teman, ini adalah sopan. Sopan itu apa tadi kata Ustadz Ari? Mengucapkan salam ketika ada yang menjawab salam, kemudian tidak mengejek teman dan tidak berkata kasar. Dan selalu mengucapkan minta tolong. Umi, tolong dong Ana ambilkan piring. Nah selalu minta tolong. Jangan sama Umi, piring Ana mana? Nah itu nggak boleh. Itu tidak sopan sama Umi kita. Jadi yang sopan adalah Umi solihah, Ana minta tolong dong ambilin pulpen. Nah seperti itu. Kemudian minta maaf ketika ada yang salah dan berterima kasih, kemudian berkata yang lembut. Itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah Ustadz Ari ada video tentang, didengarkan ya. Menceritakan tentang keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya dari seluruh manusia.
Keluhuran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat tiba. Tak lama kemudian, para sahabat datang ke masjid untuk ikut melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian ini?" "Kami semua baru saja menghadiri sebuah jamuan makan ya Rasulullah," ujar salah seorang sahabat. Tak lama kemudian, terciumlah bau kurang sedap dalam majelis tersebut. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa itu adalah bau mulut seseorang yang makan daging secara berlebihan. Rasulullah juga mengetahui bahwa ada. Rasulullah berpikir sejenak, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang makan daging ketika jamuan makan tadi?" Para sahabat menjawab, "Kami semua makan daging ya Rasulullah." "Baiklah, kalau begitu kalian berwudu lagi." Akhirnya, seluruh sahabat pun pergi berwudu. Sahabat yang makan daging secara berlebihan merasa lega hatinya. Dia hampir saja malu akibat makan secara berlebihan. Namun, Nabi menjaga benar-benar perasaannya. Karena seluruh sahabat ikut berwudu, maka tidak ketahuan siapa yang makan secara berlebihan. Demikianlah adik-adik sekalian, betapa cerdik dan agungnya akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin menegur sahabat yang makan daging secara berlebihan, namun beliau juga tidak ingin mempermalukan sahabatnya di depan majelis umum. Nabi tahu bahwa seluruh sahabatnya makan daging di jamuan tadi, namun ada seseorang yang makan secara berlebihan, sehingga menyebabkan bau mulut. Betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada para sahabat yang tidak sengaja itu mengeluarkan aroma tidak sedap dari oleh Nabi, teman-teman. Nabi Muhammad tidak mempermalukan sahabat-sahabatnya di depan umum. Jadi akhirnya Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabat yang tadi makan dengan cara berwudu dan berkumur-kumur. Maka kembali ngobrol, berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat yang lain tidak saling menuduh. Siapa ya yang bau tadi ya? Nah, begitu juga ketika kita nanti di lingkungan, ketika kita bermain teman-teman dengan teman kita di komplek, atau ada keluarga kita yang datang di rumah, maka kita harus menjaga apa? Menjaga sopan kita kepada teman kita. Misalnya contohnya gini yang sering ketika di sekolah dulu, di kelas dulu waktu Ustaz Ari ngajar aroma kentut, maka kita tidak boleh menuduh teman kita yang siapa tahu itu sebenarnya tidak melakukan itu. Jadi kita seperti itu, teman-teman, harus menjaga dan menasihatinya dengan yang baik, dengan menasihati dengan sembunyi-sembunyi atau ngomong berdua, tidak langsung gini menuduh tanpa bukti. Kalau tahu Pak Ustadz, anak kalau dia yang kentut misalnya bunyi di samping anak, maka antum harus menjaganya, jangan sampai dia malu kepada teman-teman akibat dari kita. Misalnya, si Ari kentut bau jorok. Nah, itu dia mempermalukan di depan umum. Dalam Islam, kalau anak soli dan solihah, maka dia bisa menahan diri untuk tidak mempermalukan saudaranya sesama muslim di hadapan orang lain. Paling kita nanti mau nanya, ketika kita mau tanya, maka kita harus bertanya ketika waktunya atau suasana sepi atau berdua dengan teman kita tadi, misalnya manggil,
Misalnya ini Ustadz Zaidal Hasan harus bisa menahan diri agar tidak ribut atau tidak langsung menunjuk atau mengolok-olok Ustadz Ari. Maka yang dilakukan oleh Zaidal Hasan yang baik adalah memanggil Ustadz Ari atau ngobrol dengan Ustadz Ari berdua, kemudian menanyakan, "Afwan Ustadz, tadi Ustadz Ari kentut ya?" Kemudian ketika ngobrol, maka, "Iya Zaidal Hasan, iya tadi nggak sengaja kentut. Terima kasih ya, udah tidak mempermalukan Ustadz Ari di depan umum." Nah, seperti itu teman-teman, akhlak yang dicontohkan oleh Rasul Nabi kita. Begitu juga nanti di lingkungan, jika ada hal-hal, ya. Ustadz Ari, Kenapa, tadi Nak? malam kita nonton Ustadz Ari di YouTube bareng Umi. Oh, Ustadz Ari ada kah di YouTube? Oke, nanti. Ya teman-teman, Ustadz Ari biasanya ngisi kajian atau jadi host di YouTube. Nanti Ustadz Ari share ya. Kalau mau lihat Ustadz Ari jadi host atau jadi pemateri di YouTube. Oke teman-teman, ini adalah sikap yang sopan yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Nah, anak-anak Nusantara harus punya sikap yang sopan ini. Yang kedua terakhir teman-teman, agak lewat sedikit waktunya karena tadi kita ada kendala. Lewat. Assalamualaikum adik-adik Yang semua. terakhir adalah bersikap santun. Siapa yang baca ini bisa? Assalamualaikum. Bersikap santun. Apa itu teman-teman santun? Santun itu adalah lemah, berkata lembut serta bertingkah laku baik dan tidak menyakiti orang. Nah, berkata baik orang lain. Contohnya apa? Satu, contohnya berbicara dengan nada yang halus dan lembut. Contohnya apa? Tidak membentak. Tidak Selalu berbicara tidak membentak dan tidak kotor. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Kalau bisa Ustadz Ari ngomong tidak boleh dipotong kecuali izin dulu. Dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya misalnya nanti Ustadz Ari jelaskan. Oke, teman-teman. Dengarkan Ustadz Ari. Set, Ustadz Ari matikan. Contoh dari perbuatan santun, berkata, bertingkah laku baik, tidak menyakiti orang lain. Nih teman-teman, contoh berbicara halus Ustadz Ari ajarin ketika di rumah. Misalnya contohnya tadi, misalnya minta tolong, Norsal wa Amelia Solihah, kata uminya, bisa minta tolong nggak? Minta tolong dong Umi ambilkan buku yang ada di meja. Maka Nor Salwa Amelia Solihah yang baik caranya adalah, iya Umiku Solihah, nanti Salwa ambilkan, sabar ya Umi. Nah kayak gitu contohnya. Jangan berbicara membentak. Contoh misalnya adalah berbicara membentak. Iya Umi, sebentar nah, Salwa mau nonton TV dulu. Nah itu nggak boleh. Caranya adalah harus berkata yang lembut. Misalnya gini, misalnya berbicara tidak membentak. Nah itu tadi contohnya misalnya ada Reskia diminta tolong abinya, Reskia tolong dong menutup pintu. Iya Abi, Reskia akan tutup pintu. Jangan, Abi ini nyuruh-nyuruh terus. Nah, Reskia kan lagi sibuk. Nah, nggak boleh kayak gitu. Itu sama dengan kata-kata yang membentak. Kata-katanya harus lembut. Karena kita, orang tua kita adalah orang tua yang kita hormati. Nah, yang ketiga adalah selalu menjaga lisan, tidak berkata kotor. Nah, misalnya berkata kotor ini berkata-kata yang tidak bagus.
Ih, antum pang kayak gitu nah numpahin minuman anak, ya antum ini dasar deh. Nah, itu nggak boleh. Maka misalnya ketika ada teman bermain sepeda tidak sengaja menumpahkan minuman yang kita bawa, maka harus kita nasihati atau kita kata-katanya tidak menyinggung perasaan teman kita karena kita harus banyak teman. Oke. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Misalnya ada ini teman kita berbicara lagi ngobrol. Misalnya ada Ahmad ngobrol dengan Abizar Imaduddin. Misalnya Ahmad Azam nanya di kelas, Abizar, antum tadi malam sholat tahajud nggak? Kemudian Abizar bilang, iya, Ana sholat tahajud sama Abi dan Umi di rumah. Tiba-tiba ada Naufal lewat. Abizar, tahu nggak rame nggak tadi malam filmnya? Film Upin Ipin. Nah, tidak boleh Abizar memotong pembicaraan baru Naufal bicara kepada Abizar. Sama dengan ketika Ustadz Ari menjelaskan di kelas, Ustazah berbicara, maka kalau anak yang baik, dia harus minta izin atau menunggu Ustazahnya selesai berbicara. Contohnya gitu. Jadi misalnya kayak gini, Ustadz Ari menjelaskan, kalau teman-teman mau ngomong, maka nanti setelah Ustadz Ari menjelaskan selesai, baru teman-teman bilang, Ustadz Ari izin, Ana mau ngomong. Gitu teman-teman. Dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya apa yang ngobrol, misalnya Naufal ngobrol dengan Umar Al-Fatih, misalnya ngobrol, Umar, antum biasanya kalau makan jam berapa? Terus kalau makannya sama-sama Umi Abi atau makan sendiri-sendiri? Kemudian Umar menjelaskan, Abizar, kalau Ana, Umar Al-Fatih bilang, kalau Ana Abizar di rumah itu biasanya kami makan sama-sama dengan Umi dan Abi di meja makan. Karena biasanya kami dibiasakan untuk makan sama-sama. Nah, kemudian Abizar harus menghormati. Nggak boleh, jangan kayak gitu. Nggak boleh, enakan makan sama-sama. Nah, nggak boleh kayak gitu. Maka kita harus menghormati apa yang teman kita sampaikan. Tidak boleh kita tidak menghargai, bahkan malah mencela atau mengatakan apa yang disampaikan teman kita tidak baik. Jadi itu teman-teman, kita harus menghargai apa yang teman kita sampaikan dan kita jelaskan. Jadi gitu ya, teman-teman Insan Tama harus hebat. Anak-anak soli dan solihah harus bisa menghargai apa yang temannya bicarakan. Ini ada video teman-teman, Ustadz Ari tayangkan, didengarkan ya. Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan membantu. Malam adalah waktu mereka beristirahat.
kata Usman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, itu contoh santun. Udah jam 12:30. Iya, teman-teman, sebentar lagi ya, biar kita selesai materinya dan kita tidak terpotong karena tadi ada kendala jaringan. Nah, kalau kendala jaringan tuh gitu, kita akan waktunya bisa ditambah bahkan bisa dikurang. Itu tadi teman-teman, kisah Utsman bin Affan bagaimana santunnya kepada lingkungan atau kepada rakyatnya, karena beliau adalah khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin umat Islam. Beliau sangat santun dan itu adalah pemimpin yang diajarkan dalam Islam. Seorang pemimpin dalam Islam, dia harus punya sikap santun, jujur, sopan, dan santun. Karena apa? Karena kelak nanti ketika dia jadi pemimpin, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, di hadapan Allah, terkait apa yang dia pimpin kepada rakyatnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau jadi pemimpin harus punya jujur, sopan, dan santun. Itu tadi Utsman bin Affan santun kepada rakyatnya, walaupun dia jadi pemimpin, dia tetap ramah, dia tetap baik. Bahkan Utsman bin Affan mewakafkan seluruh hartanya, harta-harta bendanya untuk dakwah umat muslim, untuk berperang, untuk membantu bagaimana agar dakwah Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu teman-teman tadi yang Ustadz Ari sampaikan adalah bagaimana harapan Ustadz Ustazah, harapan Umi Abi, harapan Ustadz Narko, Ustadz Ari, Ustazah Rika, Rita, Ustazah Lia, Ustazah Sifa pengen punya siswa-siswi dari SD ITN Santama, punya murid-murid yang punya sikap jujur, santun, akhlaknya bagus, kemudian sopan, berbicaranya. Jadi itu, mudah-mudahan teman-teman itu adalah anak-anak insan tama dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Bisa teman-teman, asal apa? Asal selalu minta doa kepada Umi Abi kita, doa kepada Ustadz Ustazah agar kita diberikan atau kita menjadi anak solih dan solihah. Oke teman-teman, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mau angkat tangan. Angkat tangan yang Ustadz Ari minta. Siapa yang mau menjadi anak-anak solih-solihah yang jujur? Angkat tangan. Siapa yang mau anaknya jujur? Masya Allah, semuanya mau anak jujur. Teman-teman. Masya Allah, ya teman-teman. Andaikan Nabi Muhammad masih hidup, maka Nabi Muhammad akan bangga kepada umatnya yang ingin sekali bersikap jujur kayak Nabi Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini malaikat mencatat kita bahwa kita anak-anak insan tama ingin punya sikap jujur dan disampaikan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah nanti akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad di akhirat bahwa ada anak-anak insan tama yang ingin mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Siapa yang mau punya sikap sopan? Angkat tangan. Masya Allah, teman-teman semuanya punya sikap sopan luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman dengan sikap sopan Allah catat menjadi kebaikan kita. Ya teman-teman, mudah-mudahan jadi sikap kita sebagai orang mukmin. Siapa yang ingin santun? Angkat tangan yang santun. Saya. Oke teman-teman, semuanya ingin santun. Teman-teman diaminkan ya. Duduk siap. Ustadz Ari mau doakan teman-teman. Mudah-mudahan diaminkan yang keras. Mudah-mudahan kita menjadi anak solih dan solihah. Teman-teman angkat tangannya. Kita doakan.
Aminkan Ustadz Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadikan anak-anak insan tama kelas 1 sampai kelas 6 anak-anak yang memiliki sikap jujur. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kelas 1 insan tama Banjarbaru memiliki akhlak yang sopan dan kepada Nabi dan Ustazah. Ya Allah, mudah-mudahan hamba memohon ya Allah anak-anak kelas 1 yang soleh dan solehah, mudah-mudahan Engkau berikan yang santun. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan apa yang Ustadz Ari sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman kita selalu menjadi umat-umat yang Nabi rindukan adalah apa? Umat yang selalu menjalankan sunnahnya, yang itu insya Allah nanti akan menjadi berat timbangan dan akan menjadi saudaranya Allah ketika kita menghafal Al-Quran. Teman-teman, terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf, minta halal, minta ridhonya. Agak telat karena tadi kita kendala jaringan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.